Selamat selamat malam, Prof. Tatang. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Luis Claudia Marpaung, dan Ibu Prihantina Ardaniswari. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari review bahan bacaan pada malam hari ini, di mana sumber yang digunakan adalah buku Innovation Management Konteks Strategis System and Process oleh Pervaiz Ahmed dan Charles Shepard, edisi pertama. Kami membahas terkait chapter 10, di mana poin pembahasannya adalah Innovation in a Global World. Berikut adalah outline presentasi kami pada malam hari ini. Jadi beberapa poin yang nanti akan coba kami sharingkan atau kami paparkan. Yang pertama adalah faktor-faktor pendorong terjadinya globalisasi atau drivers of globalization. Kemudian kedua adalah proses evolusi bisnis dalam lingkungan global. Yang ketiga adalah konfigurasi dan struktur untuk inovasi global. Kemudian yang terakhir adalah innovation, subsidiary, location, dan juga manajemen. Lalu nanti di part terakhir kami akan coba summary-kan melalui konklusi pada chapter 10 ini. Ya, jadi poin pertama terkait driver of globalization. Kita semua tahu bahwa dilihat dari berbagai indikator seperti proses perdagangan internasional, penanaman modal luar negeri, proses teknologi, eh, proses globalisasi ini dinilai semakin meluas. Bahkan beberapa pandangan juga mencatat bahwa munculnya sejumlah tren baik dari sisi teknologi, sosial, politik, ataupun ekonomi mendorong terjadinya kesamaan proses globalisasi di seluruh dunia. Nah, proses globalisasi ini melibatkan bisa kita lihat dari beberapa hal. Pertama, munculnya konvergensi atau kesamaan terkait selera atau preferensi terhadap produk-produk yang mulai menyebar hampir seluruh dunia. Kemudian proses integrasi di sistem baik purchasing, manufacturing, dan marketing yang sekarang mulai merambah ke dalam skala global. Lalu organisasi dalam proses operations, serta budaya dan juga cara berpikir manusia saat ini semakin mengglobal. Kemudian yang terakhir itu adalah bisa dilihat dari market dan juga industri ya, pasar dan industri yang sekarang mulai didominasi oleh pengusaha-pengusaha besar atau large player gitu ya. Nah, beberapa driver of globalisasi ini sebenarnya bisa dilihat dalam 4 poin. Yang pertama, market drivers, lalu cost drivers, yang ketiga, government dan economic drivers. Ini terkait dengan kebijakan, pemerintahan, dan juga sistem ekonomi suatu negara. Kemudian dari sisi competitive drivers, jadi bagaimana persaingan antara kompetitor eh, dalam produk ataupun pasar yang sama mempengaruhi terjadinya globalisasi. Eh, di next page nanti kita akan coba paparkan satu persatu lebih dalam terkait 4 faktor tersebut. Yang pertama terkait market drivers ya. Jadi globalisasi sendiri itu sebenarnya cukup sangat bergantung dari sikap ataupun tingkah laku konsumen atau sering disebut dengan konsumen behavior serta proses dan struktur channel yang dilalui oleh sebuah perusahaan untuk bisa menjangkau konsumen akhirnya. Nah, kalau dilihat dari sisi market drivers, maka ada beberapa hal sebenarnya yang mendorong market atau pasar menjadi driver of globalisasi. Yang pertama, terkait homogeneous customer need. Jadi, terkait kesamaan kebutuhan dari para pelanggan saat ini. Nah, dengan adanya permintaan konsumen di berbeda negara terhadap suatu produk atau barang yang sekarang memiliki spesifikasi yang sama, maka hal ini akan menjadi peluang bagi perusahaan atau company untuk melakukan standarisasi produknya
ataupun bagian-bagian tertentu yang dibuat dari produk tersebut. Sehingga hal ini sebenarnya menjadi potensi bagi suatu perusahaan atau mungkin bahkan negara ya untuk bisa masuk ke dalam kancah global market. Oleh karena itu sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mereka bisa menentukan mana bagian atau produk yang bisa distandarisasi ataupun bisa di custom. Nah, yang kedua adalah global customer. Jadi saat ini mulai banyak pelanggan-pelanggan yang melakukan pembelian material itu secara global. Nah, hal ini sendiri memicu atau mendorong dapat terjadinya penawaran harga yang lebih seragam. Karena dari segi jumlah yang melakukan pembelian semakin banyak dan dalam skala global. Nah, biasanya hal ini itu terjadi di pasar industrial gitu ya, di mana proses pembeliannya biasa terpusat dalam skala yang cukup besar dan biasanya terkoordinasi sehingga harga-harga itu bisa ditekan kenaikannya. Kemudian yang ketiga adalah global channels. Nah, saat ini sudah banyak channel atau cara yang beragam ya untuk memastikan proses distribusi itu bisa terjadi atau sampai ke pelanggan akhir, sehingga memudahkan proses produk dapat menjangkau ke seluruh pelanggan di seluruh dunia. Contohnya saat ini adalah melalui industri makanan dan retail. Untuk bisa menjangkau ke konsumen-konsumen akhir, sudah cukup banyak channel-channel yang bisa dilalui untuk bisa barang tersebut ditemukan oleh konsumen akhir. Nah, yang keempat adalah transferable marketing atau bisa dibilang pemasaran yang serupa. Jadi, saat ini model-model marketing atau pemasaran yang serupa untuk produk tertentu sangat membantu terjadinya globalisasi. Contoh, produk yang bisa memiliki brand image yang kuat biasanya hanya memerlukan sedikit adaptasi lokal pada pemasarannya, sehingga seringkali produk-produk yang lain mengikuti hal yang serupa. Nah, hal ini juga mau mendorong atau memberikan potensi bagi company atau perusahaan lain untuk mengikuti proses globalisasi tadi. Kemudian, poin kedua terkait cost driver. Jadi perekonomian suatu bisnis atau perusahaan juga sangat tergantung pada faktor biayanya gitu ya. Jadi beberapa faktor biaya yang juga mendorong terjadinya proses globalisasi itu ada beberapa. Yang pertama, economies of scale and scope, di mana mungkin satu negara tidak cukup besar untuk bisa memberikan skala ekonomi yang signifikan. Sehingga untuk bisa mencapai skala ekonomi yang ditargetkan biasanya akan menuju atau melalui akses ke pasar atau market yang lebih besar ya, atau bisa dibilang skala ekonomi ke global. Lalu melalui learning and experience terkait pembelajaran dan juga pengalaman terus berperan penting juga. Kemudian sourcing efisiensi. Hal ini berkaitan dengan pembelian global secara global yang dapat memberikan potensi tawar-menawar ataupun negosiasi kepada para pembeli, sehingga hal ini juga memungkinkan untuk menentukan baik harga ataupun kondisi saat melakukan pembelian. Nah, keempat, favorable logistik. Jadi, hal ini kaitannya dengan proses distribusi yang saat ini sudah mulai banyak berkembang. Contohnya adalah mungkin dulu kita sangat kesulitan atau bisa dibilang cukup tidak mungkin untuk bisa melakukan pengiriman barang fresh ya ke seluruh dunia. Contoh mungkin makanan ataupun tanaman, tapi sekarang dengan adanya teknologi logistik seperti wrapping dan freezing, itu cukup memudahkan proses pengiriman secara global lebih mudah karena ada teknologi untuk bisa menjaga kesegaran dari produk. Kemudian yang terakhir terkait teknologi development. Jadi biasa beberapa industri yang biaya inovasinya cukup tinggi itu akan menargetkan target pasar yang lebih besar untuk bisa memberikan return terhadap biaya research and development. Nah, ini salah satu contohnya itu adalah sektor penerbangan dan otomotif yang biasanya biaya R&D-nya cukup besar gitu ya saat melakukan pengembangan. Kemudian faktor ketiga driver of globalisasi itu adalah dari sisi government dan economic drivers. Nah, hal ini akan terkait dengan kebijakan-kebijakan gitu ya. Jadi yang pertama ada trade policies.
Jadi kebijakan atau peraturan pemerintah yang membantu atau mendorong terjadinya perdagangan dunia itu akan sangat membantu terjadinya proses globalisasi atau secara strategi akan memudahkan para pengusaha-pengusaha dalam melakukan proses globalisasi. Nah, kedua adalah integration of world capital market. Jadi aktivitas transaksi di pasar global itu tentu memerlukan efisiensi pasar dan juga proses integrasi. Lalu yang ketiga, globally binding rules of law. Nah, proses bisnis ini juga tidak terlepas dari peraturan hukum gitu ya. Jadi peraturan hukum yang eh, kuat dan bisa mengikat secara global tentu juga akan membantu proses globalisasi terjadi lebih cepat dan lebih aman. Keempat adalah compatible technical standard. Jadi dengan adanya peraturan atau standar-standar teknikal yang lebih standar diberlakukan oleh pemerintah ini juga akan mempermudah perusahaan bisa eh, menjalani proses globalisasi karena dengan peraturan ataupun peraturan standar produk yang bisa berbeda-beda diberlakukan oleh pemerintah tentunya akan juga mempersulit company yang akan melakukan proses globalisasi. Kemudian yang keempat adalah competitive drivers. Jadi bisa dibilang hal-hal yang terjadi di pasar tidak sepenuhnya memang bisa dikontrol oleh sebuah perusahaan. Pasti akan ada faktor-faktor dari luar ya, baik dari tadi contohnya dari government, economic condition, salah satunya juga adalah kompetitor. Namun demikian, sedapat mungkin pasti perusahaan akan berusaha mempengaruhi dan mendorong terjadinya perubahan yang lebih baik untuk keuntungan perusahaannya. Nah, dari sisi competitive driver, kita bisa melihat dari dua poin. Jadi, sebenarnya dengan adanya kompetitor ini cukup mendorong perusahaan-perusahaan lain juga ya untuk melakukan proses globalisasi. Kenapa? Karena ketika kompetitor melakukan perubahan atau mereka melakukan inovasi dengan pendekatan global, seringkali pasti pihak lain ataupun kompetitornya yang serupa akan berusaha untuk melakukan hal atau untuk mengimbangi perusahaan tersebut sehingga mereka juga mencapai keunggulan yang sama. Nah, hal ini akan secara tidak langsung memicu terjadinya proses globalisasi. Nah, yang kedua adalah interdependence of countries. Jadi perusahaan yang saling ketergantungan gitu ya. Perusahaan yang mengambil tindakan di suatu negara biasanya itu akan dimonitoring ketat gitu ya oleh pelanggan ataupun pesaing di kompetitor atau kompetitornya di negara lain gitu ya. Sehingga pasti akan memicu juga terjadi proses globalisasi dari perusahaan serupa supaya mereka melakukan inovasi atau pengembangan yang mirip dengan kompetitor lainnya. Nah, dinamika global ini mengandung dampak yang luar biasa kalau kita lihat, tidak hanya terhadap perekonomian dunia, tetapi juga untuk praktik bisnis dan organisasi. Nah, perusahaan multinasional ini yang biasanya digunakan sebagai istilah perusahaan yang mencakup berbagai lini yang lebih beroperasi lebih dari satu negara itu sendiri menyumbang proporsi GNP dunia yang semakin meningkat. Bahkan top 450 perusahaan teratas itu berdasarkan Bartlett dan Gosal pada tahun 2000 menyatakan bahwa perusahaan top 440 perusahaan teratas menyumbang lebih dari 80% total investasi mereka yang ternyata aktivitasnya berasal di luar negara asal mereka. Ini menjadi indikator sebenarnya bahwa proses globalisasi itu saat ini sudah semakin meluas dan dampak atau impact-nya sangat luar biasa. Nah, secara umum semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa banyak pasar yang sifatnya semakin internasional atau mengglobal gitu ya. Dan menariknya serentak dengan perkembangan pasar global yang semakin canggih, semakin banyak juga konsumen yang menginginkan produk atau layanan yang beragam gitu ya, yang bisa jadi tidak hanya ada di negaranya, tapi mungkin di negara lain itu mempengaruhi proses globalisasi. Artinya respon organisasi atau company juga harus fleksibel dan responsif. Sehingga fleksibilitas strategi dan manajemen sangatlah penting untuk memenuhi tuntutan utama akan perekonomian akibat terjadinya proses globalisasi ini. Nah, ini pada grafiknya kita bisa lihat
beberapa poin terjadi akibat proses globalisasi gitu ya. Jadi di sini eh, drivers of globalization-nya itu adalah market factors, cost factors, kemudian competitive factors, environment atau government tadi itu akan memicu terjadinya major market participation, product standardization, activity concentration, kemudian marketing yang lebih serupa, dan integrated competitive moves. Inilah yang nanti akan membawa proses globalisasi terjadi berdasarkan beberapa faktor pendorong tadi. Oke, salah satu contoh ilustrasi proses globalisasi pada chapter ini kita akan coba sharing. Salah satunya adalah China, gitu ya. Jadi kita tahu bahwa industri otomotif itu menjadi salah satu sektor utama yang mendukung industrialisasi dan modernisasi di Cina selama beberapa tahun ini. Nah, pada tahun 1980-an, pemerintah pusat China waktu itu memutuskan untuk membuka industri mobil China ke perusahaan internasional. China sendiri itu menyadari bahwa ternyata produsen dalam negerinya tidak akan mampu bersaing dengan produsen yang lebih canggih dan berpengalaman. Akhirnya pemerintah pun mengizinkan para produsen untuk bisa memasuki global market melalui perjanjian kerjasama ya atau joint ventures. Nah, kalau kita lihat secara proses globalisasinya, jadi pada tahun 83 itu American Motors Corporation melakukan perjanjian kerjasama dengan China Beijing Automotive, dan ini adalah kesepakatan manufaktur pertama yang besar yang dicapai oleh perusahaan industri barat di China. Dan pada tahun 2009, General Motors atau GM itu memiliki 9 bisnis kerjasama dengan China dengan distribusi pusat yang sepenuhnya mereka miliki. Bahkan sekarang GM sudah mempekerjakan lebih dari 32.000 karyawan di Cina dan mereka mengumumkan bahwa mereka merelokasi operasi internasionalnya dari Detroit ke Shanghai. Nah, hal ini tentu bisa kita lihat dari eh, perkembangan industri otomotif di China yang sangat berkembang gitu ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir China sendiri telah menjadi produsen otomotif dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Bahkan output kendaraan yang tadinya kurang dari 2 juta pada akhir tahun 90-an sekarang telah menjadi 9,5 juta pada tahun 2008. Bahkan dalam hal volume produksi, China kini telah mampu melampaui Korea, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat walaupun memang masih sedikit tertinggal dari Jepang. Nah, jadi bisa kita lihat perjanjian kerjasama yang dilakukan China dengan pihak luar sebagai proses globalisasi ini mendatangkan impact positif terhadap bisnis dan ekonomi yang ada di China saat ini. Ya, jadi selanjutnya setelah kita melihat beberapa faktor pendorong terjadinya proses globalisasi, eh, kita coba melihat proses evolusi bisnis dalam lingkungan global. Jadi menurut teori Raymond Vernon tentang siklus hidup produk atau product life cycle, sebenarnya titik awal terjadinya internasionalisasi itu biasanya karena adanya inovasi di suatu negara. Lalu setelah terjadinya inovasi, pada tahap kedua pasar biasanya akan mulai merasa jenuh gitu ya, pasar dari dalam negeri, sehingga nanti perusahaan sendiri akan mulai melakukan inovasi dan terlihat akan mengembangkan kegiatan ekspor di pasar yang sama untuk di luar negeri dengan tujuan memberikan suplemen ke tempat lain gitu. Nah, tahap ketiga biasanya ditandai dengan terjadinya standarisasi produk dan kemunculan produk tersebut, kemunculan dari sejumlah besar kompetitor yang mengarah pada harga yang kompetitif untuk bisa menyaingi produk tersebut. Hal ini tentu memicu perusahaan untuk mencari negara-negara berkembang gitu ya sebagai tempat lokasi production atau produksi. Nah, negara-negara inilah yang nanti yang menjadi potensial market untuk munculnya demand-demand baru di wilayah tersebut. Nah, pada tahap akhirnya, nanti negara-negara berkembang biasanya akan mulai menjadi eksportir bersih ke negara-negara maju. Nah, jadi secara keseluruhan, motivasi dan juga driver atau pendorong ini bisa dibilang telah menghasilkan suatu pola perkembangan organisasi yang evolusioner dari domestik ke internasional, lalu ke multinasional atau global,
dan pada akhirnya menjadi transnasional. Jadi pada figur 2 kita bisa lihat proses evolusinya sendiri gitu ya. Jadi organisasi yang dulunya dari domestik bergerak ke internasional, lalu multinasional atau global hingga akhirnya nanti menjadi transnasional. Nah, hubungan antara strategi dan struktur itu telah lama terjalin. Alfred Chandler pada tahun 62 mencatat bahwa perubahan dalam strategi pasar produk itu harus dibarengi dengan terjadinya perubahan dalam struktur organisasi. Tentu ini untuk mendukung implementasi terjadinya strategi proses globalisasi gitu ya. Jadi pola perubahan struktural tergantung pada keragaman rangkaian produk dari suatu perusahaan dan jumlah penjualannya juga ke luar negeri. Bisa kita lihat pada figur 1.3 gitu ya. Jadi hubungan antara total penjualan dengan keberagaman produk asing gitu ya. Jadi ini akan memicu terjadinya global matrix structure eh, akibat adanya hubungan penjualan dengan keberagaman produk-produk luar negeri. Jadi kita bisa lihat di sini dari sisi internasional nanti kemudian akan meningkat menjadi worldwide production division yang tentunya dipengaruhi juga dari sisi geographical area tersebut. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Bu Prihantina terkait configuration and structure for global innovation yang nanti dilanjutkan di poin selanjutnya oleh Bu Prihantina. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Luis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi dan struktur untuk global inovasi. Jadi perusahaan multinasional itu dalam mengelola inovasi itu melalui beberapa bentuk organisasi yang berbeda. Dari Butler dan kawan-kawan tuh mengusulkan 5 organisasi konfigurasi untuk pengelolaan R&D. Konfigurasinya sendiri diklasifikasikan dalam 2 dimensi yang berbeda, yaitu penyebaran kompetensi internal dan tingkat kerjasama antara situs R&D. Berikut adalah 5 konfigurasi organisasi dalam inovasi. Yang pertama adalah organisasi etnosentrik, yang kedua organisasi geosentrik, yang ketiga organisasi polisentrik, yang keempat organisasi RAD Hub, dan yang terakhir yang kelima adalah Integrated R&D Network. Lanjut Bu Luis. Nah, di sini kita akan membahas mengenai organisasi Ethnocentric Centralized R&D. Dalam organisasi ini, R&D terpusat etnosentris merupakan organisasi di mana aktivitas penelitian dan pengembangan terkonsentrasi di negara asal. Perusahaan berpendapat bahwa negara asal memiliki teknologi dan pengetahuan yang lebih unggul dibandingkan dengan anak perusahaannya yang ada di negara lain. Dalam hal ini, kantor pusat merupakan think tank, yaitu sebagai wadah pemikir di mana ide-ide baru dimunculkan, diolah, dan dikembangkan. Inovasi ini pada akhirnya diluncurkan sebagai produk atau layanan baru untuk diproduksi di lokasi yang berbeda dan kemudian didistribusikan ke seluruh dunia. Jadi seperti yang gambar 1.4 di bawah, jadi dari centralized R&D didistribusikan ke unit cabang secara global. Di sini untuk organisasi ini diperlukan pengendalian yang ketat dan ekstensif. Kemudian dalam organisasi ini manajemen memperlakukan operasional di luar negeri sebagai pasar. Dan seluruh aset yang sifatnya strategis itu dikelola di kantor pusat. Manajer di pusat melakukan hampir seluruh pengaruh dan pengendalian. Jadi untuk yang etnosentrik ini, yang memegang peran penting adalah organisasi di pusat. Lanjut, Bu Luis. Nah, untuk yang kedua adalah organisasi geosentrik centralized R&D atau centralized hub. Ketika suatu perusahaan menjadi lebih tergantung pada penjualan ke luar negeri, maka sensitivitas terhadap pasar lokal menjadi penting. Nah, dalam kondisi ini, bentuk organisasi yang paling tepat adalah organisasi geosentris, karena model geosentris fokus untuk mengatasi beberapa permasalahan di negara asal. Hal ini dilakukan dengan merekrut tenaga kerja yang lebih multibudaya, multinasional, dan terlibat dalam pemantauan aktivitas di pasar eksternal dengan tetap mempertahankan keunggulan efisiensi dari inovasi dan basis pengetahuan terpusat. Seringkali perusahaan dengan organisasi geosentris ini mengirim personel ke luar negeri untuk berkolaborasi
dengan produsen lokal, pemasok, dan pelanggan utama. Format geosentris seperti yang terlihat di bawah, ini merupakan langkah tentatif pertama menuju internasionalisasi R&D. Nah, ini di sini terlihat bahwa dari sentralisasi R&D yang didistribusikan ke unit cabang secara global itu memiliki pengendalian yang lebih sederhana. Walaupun pengendalian tetap ketat, tapi lebih sederhana. Kemudian manajemen memperlakukan operasional di luar negeri sebagai jalur pengiriman untuk menyatukan pasar global. Dalam hal ini, sebagian besar aset dan sumber daya yang sifatnya strategis dikelola juga dari kantor pusat. Dan di sini, para manajer global merupakan pihak yang paling berpengaruh. Ini adalah gambaran mengenai organisasi geosentrik sentralisasi R&D. Selanjutnya yang ketiga, untuk dulu. Nah, selanjutnya adalah Polycentric Decentralized R&D atau Decentralized Federation. Jadi di sini bagi perusahaan-perusahaan yang menganggap respon lokal sebagai hal yang paling penting, maka pendekatan polycentric R&D yang terdesentralisasi merupakan bentuk organisasi yang paling tepat. Sesuai seperti di gambar 16, ini struktur organisasi ini masih lazim digunakan di perusahaan multinasional Eropa. Dalam konfigurasi organisasi ini, pusat menyediakan investasi modal untuk mendirikan anak perusahaan yang kemudian beroperasi sebagai unit bisnis mandiri yang terintegrasi penuh dengan manajemen yang cukup baik dan otonomi strategis. Aktivitas inovasi R&D berlangsung di anak perusahaan di luar negeri dengan merespon langsung selera produk lokal. Dalam hal ini, anak perusahaan sepenuhnya memenuhi semua komponen inovasi, yaitu mulai dari R&D, manufaktur, hingga pemasaran. Di sini tidak ada koordinator pusat untuk R&D, dan semua unit diperbolehkan untuk berkembang dan terlibat dalam penelitian dan strategi pengembangan mereka sendiri. Dalam hal ini biasanya ada sedikit pertukaran pengetahuan yang cenderung terjadi pada tahap akhir proyek. Karena ini di sini anak perusahaan boleh melakukan pengembangan sendiri, sehingga seringkali terjadi duplikasi upaya, dan perusahaan induk biasanya terlambat datang menerima informasi tentang proyek. Contoh perusahaan yang menggunakan format ini adalah Shell, Philips pada tahun 1980-an, dan Sulzer. Nah, berikut adalah bentuk organisasi polisentris, di mana di sini ada unit-unit R&D yang terdesentralisasi, di mana dalam organisasi ini mengutamakan arus keuangan, modal masuk, dan dividen kembali. Kalau dalam organisasi yang sebelumnya itu pengendaliannya ketat, untuk organisasi ini pengendaliannya lebih longgar dan sederhana, karena keputusan strategisnya didesentralisasikan. Melanjut Bu Louis, yang keempat, R&D Hub Model. Nah, karakteristik dari bentuk organisasi ini didirikan oleh pusat R&D yang kuat dan didukung oleh pos-pos R&D. Jadi terlihat seperti gambar di bawah, itu ada R&D home base, kemudian ada R&D pos-pos di luar negeri. Pengendalian yang ketat dan koordinasi R&D dilakukan oleh pusat. Pusat memimpin sebagian besar inovasi dan pengembangan teknis. Unit R&D luar negeri diarahkan ke domain teknologi tertentu yang ditentukan oleh pusat, atau sederhananya digunakan sebagai pos pemantauan informasi dan atau unit dukungan teknis untuk operasi luar negeri. Di dalam organisasi, anak perusahaan luar negeri mampu mengadaptasi produk dan strategi untuk diperhitungkan dalam selera pasar lokal, tetapi bergantung pada perusahaan induk untuk produk baru, proses, dan ide-ide baru. Dalam bentuk organisasi ini membutuhkan lebih banyak koordinasi dan pengendalian dibandingkan dengan bentuk organisasi yang sebelumnya, yaitu etnosentris, geosentris, dan polisentris. Unit tambahan harus memiliki critical mass dalam R&D agar bisa terlibat secara produktif dalam bidang penelitian tertentu. Namun, tidak boleh terlalu berkembang lebih besar ya, agar tidak terjadi redundansi dan replikasi. Sedangkan untuk organisasi pusat harus menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan memposisikan sebagai pemimpin teknologi untuk menjaga keseimbangan kekuatan dalam aliran ide. Nah, untuk perusahaan yang menerapkan organisasi ini antara lain adalah ada Sharp, NEC, Bosch, dan Daimler yang memproduksi Mercedes-Benz. Kemudian dalam organisasi ini yang diutamakan adalah arus pengetahuan, teknologi, produk, proses, dan sistem.
sistem pengendaliannya berbentuk formal, yaitu mulai dari perencanaan, anggaran, replikasi, dan sistem admin perusahaan itu. Lanjut, Luis. Nah, ini yang terakhir adalah itu Integrated NRD Network ya. Jadi di sini lebih panjang penjelasannya karena ini uh, yang banyak merupakan organisasi yang paling banyak diadop dalam waktu sekarang ini. Organisasi ini dicirikan oleh kompetensi tersebar yang sangat saling berhubungan. Jadi seperti di bawah itu di mana di sini antara unit itu saling berhubungan, di mana R&D dalam negeri tidak lagi menjadi pusat kendali inovasi, tetapi menjadi salah satu pusat dari banyak unit yang saling berhubungan. Setiap unit jalan jaringan menspesialisasi dan memimpin dalam suatu produk, teknologi, atau fungsi tertentu. Hal ini menjadikan unit tersebut sebagai pusat utama dalam pengembangan dan mempertahankan kompetensi dalam peran tertentu. Bentuk organisasi ini memiliki banyak variasi. Nah, untuk organisasi ini, meskipun terdapat keuntungan dalam jaringan terintegrasi, terdapat sejumlah masalah koordinatif dan masalah struktural yang dapat muncul. Dalam jaringan terintegrasi, praktik menciptakan produk di satu unit dan mengeksploitasinya di unit lain dapat menimbulkan masalah perpajakan. Jadi untuk yang organisasi ini banyak dialat mengenai perpajakan. R&D adalah investasi terintegrasi. Nah, hasil kerja keras R&D di satu unit dapat dieksploitasi oleh unit dalam jaringan lain. Dengan menerapkan prinsip memperlakukan setiap unit sebagai unit yang independen secara hukum dan menghasilkan sendiri keuntungan unitnya, tetapi tidak harus mengeluarkan biaya, R&D akan menyebabkan pencetusnya mengalami kerugian. Jadi pencetus idenya bisa mengalami kerugian. Untuk mengatasi hal ini, harga transfer harus diberlakukan. Jika transaksi ini tidak mengikuti kondisi pasar terbuka atau tidak mencerminkan biaya dengan benar, maka diperlukan koreksi pajak. Dengan kata lain, keputusan lokasi R&D mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan perpajakan oleh pengendali di atas kepentingan teknologi dan keuntungan pasar. Jadi di sini aspek pajak merupakan hal yang paling penting, sehingga kepentingannya di atas kepentingan teknologi dan keuntungan pasar. Jaringan dapat mengatasinya, jadi jaringan organisasi ini dapat mengatasinya dengan menyiapkan teknologi terpusat, di mana semua unit R&D menjual teknologinya, dan organisasi pusat memperoleh pendapatannya dari penjualan bantuan teknis kepada perusahaan manufaktur. Jadi seperti terlihat di gambar 18, ini adalah gambar Integrated R&D Network. Jadi di sini pengaruh dan kekuasaan terletak di berbagai jaringan organisasi dan personal. Kemudian manajemen memandang dunia sebagai suatu portofolio bisnis yang saling bergantung, dan untuk sumber daya dan kemampuan itu didistribusikan. Ini adalah gambaran mengenai struktur organisasi untuk Integrated R&D Network. Lanjut, Bu Louis. Nah, di sini ini mengenai sentralisasi dan desentralisasi R&D. Jadi tekanan global yang berbeda mendorong peralihan ke konfigurasi organisasi yang berbeda. Namun menurut Butler dan kawan-kawan mencatat bahwa langkah tersebut pada akhirnya mengarah pada jaringan R&D yang terintegrasi. Tekanan dari kekuatan globalisasi mengharuskan perusahaan melakukan hal tersebut secara bersamaan, mengoptimalkan efisiensi dan daya tanggap lokal, dan belajar. Kebutuhan untuk menyeimbangkan apa yang tampak mendorong ke arah yang berbeda. Itu memaksa evolusi ke bentuk transnasional. Jadi dalam hal ini bentuk transnasional berupa untuk menyeimbangkan produk, fungsi, dan area secara geografis ya. Secara global, persoalan lingkungan hidup bukanlah terintegrasi secara global atau melakukan respon secara lokal, namun bagaimana mewujudkan keduanya pada saat yang bersamaan. Jadi menurut Botol dan kawan-kawan, kecenderungan menuju integrasi R&D terjadi karena penelitian ini memberikan total biaya terendah, keseimbangan antara respon lokal dan efisiensi global. Di sini terlihat jadi dari atas ke bawah itu yang ke bawah melakukan sentralisasi R&D, yang di atas desentralisasi R&D, dan dari sisi yang sumbu X-nya adalah kompetisi dan cooperation. Di sini terlihat untuk tren 1 itu orientasi eksternal, di mana saat perusahaan mulai menyadari untuk lebih sensitif dalam melakukan ekspor dan pasar luar negeri. Kemudian untuk yang tren 2,
mendirikan pos pemantauan. Ini dilakukan saat perusahaan ingin meningkatkan awareness perkembangan teknologi di seluruh dunia. Dan yang tren 3, pemberdayaan era di luar negeri, pada saat perusahaan ingin membina dan memanfaatkan inovasi dan kreativitas lokal. Tren 4, integrasi dari unit R&D yang terdesentralisasi, saat perusahaan ingin memastikan bahwa mereka memanfaatkan secara penuh potensi dari R&D mereka. Yang terakhir, tren 5, sentralisasi ulang, saat tekanan biaya memaksa perusahaan untuk fokus dan mengeksploitasi skala pengaruh secara penuh, dengan fokus pada beberapa pusat penelitian terkemuka dan sentralisasi ulang keputusan ke sebagian kecil pusat kompetensi kunci. Nah, ini adalah, oke, lanjut. Integrated R&D Network yang ketiga ya, mengenai pendekatan multidimensi, mengarah pada pengembangan jalan terintegrasi yang mewakili bentuk transnasional. Jaringan terintegrasi memiliki 3 elemen kunci dalam hal ini, yaitu multidimensional perspektif, yaitu sifat lingkungan yang beragam dan kompleks membutuhkan sensitivitas dan kapasitas respon yang tinggi, yang dalam hal ini yang diperlukan dalam hal ini adalah mengembangkan kemampuan anak perusahaan untuk merespon kebutuhan lokal. Kemudian mengembangkan kemampuan bersaing untuk berkoordinasi di tingkat global dan menghadapi strategi global pesaingnya. Kemudian memiliki kemampuan kompetitif untuk menciptakan dan memanfaatkan potensi baru melalui inovasi dan memfasilitasi transfer antar unit lain. Kemudian elemen kunci yang kedua, distributed and interdependent capabilities. Jadi konfigurasi transnasional mencoba menghindari masalah-masalah yang timbul dalam organisasi internasional. Pendekatan transnasional ini mengizinkan bagian yang berbeda untuk mengembangkan keahlian yang dapat dimanfaatkan di semua unit. Contohnya, skala global itu dapat dicapai dengan menjadikan pabrik lokal menjadi pusat produksi global untuk seluruh unit perusahaan. Dan yang ketiga adalah, elemen yang ketiga adalah fleksibel integratif proses. Untuk menjalin jaringan kemampuan yang saling bergantung dengan berbagai perspektif, memerlukan proses yang memfasilitasi integrasi ini. Nah, ini dilakukan melalui 3 proses manajemen yang saling berhubungan, yaitu centralization, yang sensitif terhadap kelompok dalam organisasi, tetapi memungkinkan manajemen senior untuk campur tangan dalam keputusan tertentu untuk memastikan koordinasi secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah formalization, yang memungkinkan berbagai bagian organisasi memainkan peran kunci keputusan. Kemudian socialization, norma dan prosedur yang memberikan arahan dan kerangka keseluruhan referensi untuk pengambilan keputusan yang didelegasikan. Next, Louis. Nah, ini terkait dengan pendekatan terpadu yang merupakan pendekatan transnasional proses inovasi sesuai dengan sumber dari Butler dan Kosal. Proses ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu proses inovasi yang memanfaatkan secara lokal atau locally leverage innovation process, dan terhubung secara global atau globally linked innovation process. Nah, untuk yang pertama, locally leverage innovation process, ini untuk memastikan bahwa sumber daya dan kompetensi khusus tersedia tidak hanya untuk anak perusahaan lokal, tetapi tersebar dan digunakan dalam operasi di seluruh perusahaan multinasional di seluruh dunia. Proses ini memastikan bahwa hasil inovasi anak perusahaan lokal dapat tersedia secara luas dan dimanfaatkan untuk dapat berpengaruh secara maksimal. Kemudian yang kedua, globally linked innovation process. Proses ini menyatukan sumber daya dan talenta dari berbagai unit multinasional perusahaan untuk bersama-sama terlibat dan mengelola aktivitas inovasi. Proses ini berupaya untuk menggabungkan keterampilan yang saling melengkapi dalam upaya inovasi. Nah, selanjutnya, untuk mengefektifkan inovasi sentral, ada 3 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mendapat masukan dari anak perusahaan ke dalam aktivitas terpusat. Keterkaitan pusat dan orang dengan pusat harus mempunyai banyak segi. Individu dari pusat organisasi yang menempati jabatan berhierarkinya dapat dipindahkan kembali ke anak perusahaan. Di sana mereka mempunyai peran dan tanggung jawab ganda. Mereka bekerja untuk anak perusahaan, tetapi masih tetap bekerja untuk komite perusahaan induk. Kemudian faktor yang kedua, menanggapi kebutuhan lokal nasional. Jadi meskipun dalam hal ini mendorong pengendalian terpusat, tapi juga perlu dipastikan bahwa kebutuhan pasar lokal tidak diabaikan. Faktor yang ketiga adalah
mengelola aliran tanggung jawab personal. Jadi rotasi personal harus digunakan untuk memastikan lintas fungsi dapat integrasi dengan baik. Jadi adalah untuk cara-cara mengefektifkan inovasi yang sentral. Selanjutnya, untuk memanfaatkan inovasi lokal, diperlukan sejumlah mekanisme dan proses utama. Yang pertama, empowering local management, yaitu manajer dan individu dan anak perusahaan harus diberi ruang yang cukup untuk bereksperimen dan mencari solusi terhadap permasalahan lokal mereka. Oleh karena itu, pusat harus melepaskan sumber daya dan wewenangnya. Kemudian yang kedua, mekanismenya adalah link local managers to corporate decision making process. Inovasi lokal ke lokal memerlukan sumber daya dan otonomi, namun hal ini tidak boleh dilakukan dengan cara yang sia-sia dari sudut pandang perusahaan itu. Kemudian yang ketiga adalah four-stage interfunctional integration. Jadi sama seperti mekanisme integratif lintas fungsi, mekanisme diperlukan untuk membuat pusat inovasi global menjadi efisien. Mekanisme tersebut juga diperlukan agar inovasi lokal ke lokal menjadi efisien. Rotasi dan tim lintas fungsi sebagai tingkat organisasi diperlukan dalam hal ini. Lanjut, Mbak Louis. Nah, ini selanjutnya mengenai inovasi subsidiary location and management. Jadi di sini role dari subsidiary dalam melakukan manajemen inovasi dan rollout. Dalam konfigurasi ini terlihat di gambar 110. Jadi ada yang perannya sebagai strategic leader, sebagai kontributor, sebagai implementer, dan black hole. Nah, untuk yang berperan sebagai strategic leader ini biasanya untuk perusahaan yang sudah memiliki kompetensi tinggi dan lokasi pasar yang strategis. Dalam peran ini, anak perusahaan dapat menjadi mitra bagi organisasi pusat dalam mengembangkan sebuah inovasi dan penerapan strategi, atau bahkan diperbolehkan untuk berasumsi memiliki peran utama secara total. Jadi di sini peran anak perusahaan sangat strategis dan penting. Kemudian selanjutnya untuk role kontributor ini biasanya dilakukan oleh anak perusahaan yang memiliki kompetensi khusus, namun beroperasi di pasar yang tidak penting, tapi dapat memainkan peran pendukung dalam pengembangan inovasi dan strategi inovasi. Lingkungan lokalnya dapat memberikan wawasan atau kompetensi khusus yang dapat digunakan untuk memberikan dampak yang baik bagi kepentingan perusahaan. Kemudian implementer ini biasanya diberlakukan untuk role-nya untuk anak perusahaan dengan kompetensi lebih rendah R&D-nya serta mengoperasikan pasar yang kurang strategis sehingga dia hanya mengambil peran sebagai pelaksana. Dan karena potensi pasarnya terbatas, investasi dari pusat juga terbatas. Nah, ini peran sebagai implementer ini banyak yang diimplementasikan di perusahaan-perusahaan saat ini. Ini biasanya untuk perusahaan yang beroperasi di pasar berkembang atau negara kecil. Dan terakhir, black hole. Ini merupakan anak perusahaan yang beroperasi di pasar penting bagi perusahaan, tapi kurang memiliki dasar kemampuan, namun memerlukan sumber daya yang besar, tanpa menghasilkan keuntungan yang signifikan. Nah, ini kenapa tetap dipertahankan? Ya, karena kehadirannya diperlukan untuk di pasar yang canggih dan leading dalam kemajuan inovasi baru. Jadi dia sebagai wakil perusahaan dalam hal tersebut. Kemudian yang terakhir, kemudian people and teams for global innovation. Jadi di sini ada macam-macam bentuk tim ya. Jadi di sini keberagaman tim menghasilkan keterampilan dan pengetahuan yang berbeda dari anak perusahaan yang berbeda di negara yang berbeda. Hal ini menciptakan tingkat keragaman kognitif yang tinggi, sehingga ini bisa menjadi sumber kekuatan yang kuat, namun harus dibarengi dengan kognitif integrasi. Tanpa integrasi kognitif, keragaman kognitif dapat menimbulkan ketidakcocokan dan kesulitan. Sini contohnya ada tim ya. Pertama, tim yang terfragmentasi, tidak dapat menyatukan keputusan. Kemudian tim bisnis global yang efektif. Kemudian tim dengan pengambilan keputusan yang cepat, tapi berisiko tinggi dalam membuat keputusan yang salah. Kemudian tim yang tidak bisa memberikan nilai tambah. Lanjut, Bu Louis. Nah, ini jenis-jenis ya leadership for global innovation. Tantangan dalam mengelola dan mengkoordinasi inovasi dalam perusahaan multinasional sangat besar. Strategi global dapat dengan mudah runtuh jika para manajer tidak mampu sepenuhnya mengatasi tantangan-tantangan baru dalam koordinasi dan pengendalian global, serta peran-perannya terkait dengan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab ini mencakup seluruh spektrum organisasi, mulai dari manajemen depan, menengah, dan senior. Meskipun peranan ini penting dan tanggung jawab penting, ternyata memang hanya sedikit yang melakukan penelitian atas hal ini. Salah satunya yang melakukan adalah Bartlett dan Gosa yang menyoroti tantangan dan tanggung jawab para pemimpin dalam mengelola inovasi global dalam era berikut ini.
Jadi ada beberapa role responsibilities untuk Global Business Manager ya. Jadi perannya adalah pertama worldwide business strategies, yaitu upaya untuk menciptakan efisiensi global mengharuskan manajer untuk mampu melihat peluang dan risiko lintas negara dan fungsi spesialisasi, serta memiliki keterampilan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan antar divisi. Dan kemampuan berperan sebagai arsitek of asset and resource configuration. Jadi manajer global ini tidak bisa hanya membuat strategi, namun harus mampu mengkoordinasikan sumber daya dan aset untuk mendukung pencapaian tujuan efisiensi global. Nah, selanjutnya adalah peran cross-border koordinator. Jadi manajer global harus memastikan bahwa arus informasi, orang dan barang antar unit yang saling terkait terjadi dengan lancar. Koordinasi ini bisa melibatkan pengatur langsung atau peran pengawasan dalam menetapkan harga transfer. Lanjut, Mbak Louis. Nah, kalau yang ini peran dan responsibility untuk worldwide functional manager. Jadi tanggung jawab utama untuk manajer worldwide functional manager adalah yang pertama berperan sebagai worldwide intelligence scanner. Mayoritas inovasi diciptakan sebagai respon terhadap rangsangan dari ancaman lingkungan atau peluang yang dirasakan. Sehingga dibutuhkan fungsional manager ya, manajer fungsional untuk mewaspadai perkembangan apa yang dapat diberikan atau ancaman apapun, tidak peduli sekecil apapun atau seberapa futuristik tren tersebut. Peran yang kedua adalah cross-pollinator of best practices. Dalam hal ini, functional manager tidak hanya memiliki keahlian untuk mampu mendeteksi dan menilai praktik terbaik dari dalam dan eksternal organisasi, namun pengetahuannya membuat mereka berada pada posisi terbaik untuk dapat memfasilitasi transfer tersebut ke dalam jaringan organisasi. Yang ketiga adalah peran champion of transnational innovation. Jadi functional manager bisa menjadi champion karena kedalaman keahlian dan kemampuannya dan dapat memperjuangkan penggunaan dan pemanfaatan kemampuan mereka dan secara inovatif menggabungkannya dengan kemampuan fungsional lainnya untuk menghasilkan produk baru dan solusi inovatif. Lanjut, Bu Luis. Nah, kalau yang ini, role and responsibility for geographic subsidiary manager. Jadi peran kunci untuk manajer geografis antara lain adalah menjadi bicultural interpreter. Jadi seorang country manager harus menyadari hal yang diadopsi oleh pesaingnya di wilayah asal mereka dan juga membangun apresiasi yang mendalam terhadap adat istiadat setempat dalam kaitannya dengan budaya organisasi perusahaan. Country manager harus memastikan bahwa nilai-nilai, prioritas, dan strategi perusahaan dipahami dengan jelas oleh karyawan lokal dan bahwa karyawan tersebut termotivasi dengan penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua adalah peran sebagai national defender and advocate. Di perusahaan multinasional, di mana tekanan untuk standarisasi pendekatan sangat kuat, sehingga country manager perlu memberikan argumentasi mengenai daya tangkap lokal. Jika tidak, tuntutan dan tekanan nasional dapat diabaikan dalam peta-peta masa strategis perusahaan induk. Sehingga manajer harus bertindak sebagai advokat atas peran anak perusahaan dalam jaringan terintegrasi perusahaan multinasional. Yang ketiga adalah peran menjadi frontline implementer of corporate strategy. Jadi harus bisa menerapkan strategi yang dipilih dalam suatu skenario merupakan hal yang sulit. Namun menjadi lebih sulit di anak perusahaan karena tuntutan yang kompleks muncul dari konstituen yang sangat beragam. Selain itu, tuntutan ini perlu diterjemahkan dalam tindakan tertentu dalam lingkungan nasional yang tuntutannya mungkin sangat berbeda dengan tuntutan organisasi. Lanjut, Mbak Luis. Nah, ini selanjutnya adalah top level corporate manager. Tugas dan tanggung jawab untuk top level corporate manager. Jadi yang pertama, menjadi providing direction and purpose. Jadi manajer senior harus memberikan bimbingan dan arahan untuk inovasi, namun memberikan ruang yang cukup untuk memungkinkan dilakukan eksperimen. Peran yang kedua, leveraging corporate performance. Jadi tidaklah cukup bagi staf senior untuk menjelaskan organisasi menuju tujuan jangka panjang melalui penyusunan visi. Mereka juga harus menyeimbangkan hal ini dengan mendefinisikan tindakan potensial untuk hasil jangka pendek. Untuk melakukan ini, manajer puncak memerlukan mekanisme kontrol. Sistem pengendalian tradisional bergantung pada respon terhadap hasil keuangan yang lebih rendah dari anggaran. Nah, peran yang ketiga adalah flow of resources, capital, personal, and knowledge. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi para manajer senior adalah mengkoordinasikan beragam aliran kegiatan, dari aliran barang, sumber daya, pencatatan distribusi, melibatkan proses yang dapat didorong di bawah
yang dapat didorong ke bawah ke dalam organisasi. Namun, aliran sumber daya alokasi model personal kunci pengawasan tersebut adalah keputusan yang harus melibatkan langsung manajer puncak untuk memastikan mereka melakukan pengendalian. Peran yang terakhir adalah ensuring continual renewal. Jadi perlukan peran pembaruan organisasi secara terus-menerus. Tanpa ini organisasi dapat dengan mudah menjadi sangat menguntungkan dalam jangka pendek, namun kaku dan tidak mampu dalam jangka panjang. Manajer dapat mengatasi hal ini dengan mengurangi birokrasi, terus-menerus membenahi organisasi, dan menggerakkan organisasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menantang untuk mendorong inovasi dan pembelajaran organisasi, serta memfokuskannya dengan kuat ke masa depan. Nah, ini sudah selesai nih ya. Silakan Bu Luis dilanjutkan untuk kesimpulannya. Ya, jadi setelah pemaparan tadi, maka untuk pembahasan kali ini didapatkan kesimpulan terhadap beberapa poin gitu ya. Jadi tuntutan globalisasi sendiri itu memang sudah bisa kita pahami bersama bahwa terus terjadi meningkat hingga memunculkan banyaknya demand terhadap perusahaan-perusahaan saat ini. Sehingga perusahaan tidak lagi bisa hanya sukses hanya dengan inovasi dalam pasar domestik dan menuntut karena banyaknya pesaing yang mulai masuk ke dalam pasar global sehingga menuntut perusahaan untuk bisa mendapatkan cakupan yang lebih besar dengan market yang lebih signifikan dan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, melihat hal ini, banyak perusahaan yang mulai berevolusi gitu dari sisi struktur, bahkan organisasi, sistem, sumber daya untuk bisa mengkoordinasikan proses operasional mereka. Pada pembahasan kali ini, tadi sudah di-highlight beberapa pendekatan organisasi yang telah digunakan perusahaan ya untuk mengendalikan upaya mereka dalam hal inovasi, contohnya etnosentrik, geosentrik, polisentrik, R&D hub, dan integrated network, di mana eh, eh, disesuaikan dengan tujuan dan objektif masing-masing perusahaan. Pendekatan ini dinilai dapat diterapkan dengan sukses gitu ya. Kemudian tadi ada beberapa juga driver of globalisasi yang mendorong terjadinya proses globalisasi. Dan di chapter ini juga tadi telah membahas tantangan utama dalam mengelola inovasi pada suatu perusahaan itu salah satunya juga adalah peran dari sumber daya manusia dan juga struktur organisasi. Nah, hal ini juga berujung pada diskusi tentang tantangan bagaimana sebuah perusahaan dapat mengelola keragaman orang dan tim dalam suatu proyeknya. Hingga akhirnya tadi juga sempat kita bahas terkait peran dan tanggung jawab masing-masing yang dibutuhkan dari berbagai level atau strata manajemen untuk bisa memastikan pengelolaan inovasi global terjadi. Nah, ini adalah beberapa referensi yang kami dapatkan juga tadi dari buku Innovation of Management spesifik di chapter 10 pada pembahasan malam hari ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih Pak Tatang atas kesempatannya. Selamat malam.